Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kepunyaan Allah, salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin sekalian yang dicintai dirahmati oleh Allah, hari ini kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, kita akan sama-sama belajar tentang janji Allah itu adalah benar. Sebelum seperti biasa kita belajar bersama, saya mengajak diri saya dan saya mengajak kita semua untuk ayo sama-sama luruskan niat, ayo sama-sama bulatkan tekad, semata hanya berharap kepada ridho wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, janji Allah itu benar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat ke-60. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sungguh janji Allah itu adalah benar dan sekali-kali janganlah sampai engkau menjadi orang-orang yang ragu atau tidak meyakini kebenaran dan itu pasti akan menggelisahkan dirimu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentang janji Allah adalah benar. Alkisah ada seorang putri cucu, dia tinggal bersama kakeknya atau neneknya, dia tinggal bersama neneknya, yang mana neneknya ini hanya tinggal bersama beliau saja. Orang tua daripada anak tersebut sudah wafat, dan anak tersebut pun sakit. Sakitnya cukup lumayan parah. Anak itu pun hanya bisa terbaring dan nggak bisa beraktivitas. Tapi dia punya seorang nenek yang luar biasa seringnya berdoa kepada Allah. Dia punya seorang nenek yang luar biasa beristighfar kepada Allah. Dia punya seorang nenek yang selalu mendawamkan untuk selalu melekatkan diri kepada Allah, basah lisannya dengan meminta, memohon, berzikir, merengek, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang nenek itu sering pinta adalah, ya Allah sembuhkan cucuku. Ya Allah sembuhkan cucuku. Ya Allah sembuhkan cucuku. Hingga akhirnya ada seorang dokter jamaah yang dirahmati Allah. Ia tadinya ingin melaksanakan sebuah seminar di sebuah kota. Tapi ketika pesawat itu take off lepas landas, Allah mentakdirkan udara atau cuaca di waktu itu mengharuskan dokter yang sudah tadinya take off untuk landing sesegera mungkin. Akhirnya dokter ahli spesialis saraf itu pun landing dan terpaksa dia harus menempuh jalur darat. Lewatlah beliau lewat jalur darat karena udaranya itu waktu itu sangat tidak memungkinkan untuk terbang, sedangkan jadwal untuk beliau acaranya tidak memungkinkan kalau harus menunggu sampai nanti kondisinya baik. Jadi beliau memutuskan untuk jalur darat. Di tengah perjalanan hujan, badai luar biasa. Dan lagi-lagi banyak pohon yang tumbang sehingga jalan yang harusnya bisa diakses untuk dokter ahli syaraf tersebut terputus. Sehingga dokter tersebut masuk ke jalan-jalan kampung yang sepi dari keramaian. Dan lagi-lagi karena hujannya begitu deras, tanahnya pun becek lagi blok. Lalu mobilnya pun rodanya nggak bisa berjalan dan mau nggak mau akhirnya beliau setelah berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan perjalanan tidak bisa. Akhirnya beliau dokter ini pun berhenti. Dan dia memutuskan untuk berteduh sejenak di salah satu rumah warga yang pada saat itu jauh sekali antar rumah yang satu dengan rumah yang lain. Diketuk pintunya, lalu kemudian terbukalah pintu itu. Siapa yang membuka? Seorang nenek. Yang nenek ini mendapati, ini orang asing siapa ya? Iya, ada apa ya? Terus dokter ini pun mengatakan, wahai nenek, izinkan kami mau berteduh sebentar ya nek. Akhirnya dokter itu pun berteduh dalam beberapa waktu. Setelah dokter itu berteduh, mata dokter itu pun akhirnya melihat kepada pandangan seorang anak kecil yang terbaring lemah di atas ranjang. Dokter ini pun mendekat, lalu kemudian nenek itu ditanya, nenek ini siapa? Kata dokter itu bertanya. Kata nenek itu, ini anak saya dokter.
Ini cucu saya dokter yang sudah lama sakit di syarafnya dan saya nggak punya biaya untuk menghantarkan kesembuhan anak saya atau cucu saya ini, melainkan saya hanya bisa berdoa, memohon, merengek, berdoa, memohon, merengek, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kirimkan keajaiban untuk daripada anaknya saya gini, atau cucunya saya. Akhirnya sahabat yang dirahmati Allah, beliau pun kemudian mengatakan, sakitnya sakit apa? Sakit saraf dokter. Lalu dokter ini pun terus kemudian mengatakan, Allahu Akbar walillahilham. Ibu, tahukah ibu, Allah Subhanahu wa taala membuat petir menyambar begitu luar biasanya sehingga pesawat saya harus turun tiba-tiba, harus landing segera. Setelah landing saya mengambil jalur darat untuk menuju ke venue acara saya, tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada banyak pohon tumbang di mana-mana sehingga saya tidak bisa melanjutkan apa yang semestinya harus dilanjutkan, sehingga saya lewat jalur tikus ini wahai ibu, sehingga saya mendapati daripada jalur tikus ini, dari jalur tikus ini wahai ibu, saya jumpai rumahnya ibu dan ternyata sekarang saya dapatkan ada seorang anak masih muda, sakit dia, dan dia butuh pertolongan pengobatan sesegera mungkin. Dan ibu, saya dokter ahli bedah syaraf dan insya Allah saya akan membantu untuk pembiayaan kesembuhan cucunya ibu ini gratis. Ibu ini lalu kemudian bertakbir, Allahu Akbar walillahilham. Allah terima kasih engkau telah mendengar doa hambamu ini. Allah terima kasih engkau telah mendengar doa hambamu ini. Ya Allah terima kasih engkau telah dengar doa hambamu ini. Jamaah yang dirahmati Allah, inna wa'dallahi haqqa. Allah berfirman, janjiku itu pasti. Janjiku itu benar. Dan janji Allah nggak mungkin dipungkiri. Kalau Allah sudah berjanji, Allah pasti tepati janjinya Allah. Nggak mungkin nggak ditepati janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surah Ar-Rum ayat ke-60. Fasbir, syaratnya sabar. Inna wa'dallahi haqqa. Sabar. Janji Allah itu benar. Asalkan kita mau sabar dalam berdoa. Jangan pernah putus dalam berdoa. Terus ikhtiar dengan ikhtiar terbaik kita. Berapa banyak orang meragukan doanya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian semua kepada Allah muqinuna dengan penuh keyakinan bil ijabah bahwa doamu pasti Allah terima. Fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah nggak nerima doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai, Allah nggak nerima doa dari hati yang lalai. Hati peragu, Allah nggak terima doa dari hati peragu. Allah terima doa dari hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa janji Allah itu benar adanya. Yakin bahwa siapa yang bersabar dia akan sampai. Yakin bahwa siapa-siapa yang bersabar dia akan lihat buah daripada kesabarannya. Yakin siapapun yang terus mengayuh doanya seperti ia sedang mengayuh sepeda yang mau tidak mau, cepat atau lambat dia akan sampai ke tujuan sesuai dengan yang dihajatkan, sesuai dengan yang dia doakan. Syaratnya yakin. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka janji Allah itu benar. Salah satunya janji Allah untuk orang-orang yang bersabar, janji Allah untuk orang-orang yang senantiasa taat adalah datangnya keajaiban-keajaiban dalam hidup yang mungkin kita nggak pernah rasa dan kita mungkin nggak pernah duga bahwa janjinya Allah akan sebegitu luar biasanya menyapa kita dengan begitu cepatnya. Mungkin kita nggak ngerasa, tapi itulah Allah, inna wa'dallahi haqqa. Janji Allah itu benar adanya. Begitu sahabat yang dicintai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu benar. Kisah yang kedua, kisahnya daripada Imam Ahmad Ibnu Hambal berjumpa dengan seorang penjual tukang roti. Satu waktu Imam Ahmad bin Hambal cerita bahwa beliau ingin pergi berkunjung ke suatu tempat. Yang mana tempat itu sebenarnya beliau nggak ada hajat, tapi beliau pengen aja ke sana. Pengen aja ke sana. Akhirnya beliau menyiapkan segala bentuk persiapan untuk perjalanannya. Berjalanlah beliau dari rumah beliau menuju tempat yang beliau hendak tuju tersebut.
Ketika sampai ke tempat tersebut, beliau pun memilih masjid sebagai tempat peristirahatan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad istirahat di dalam masjid, lalu kemudian takmirnya melihat, ada orang tidur dalam masjid, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, keluar, keluar, keluar. Lalu Imam Ahmad pun didorong-dorong sampai ke serambi masjid. Tapi saking lelah, capek, letihnya dari perjalanan jauh, Imam Ahmad bin Hanbal lagi-lagi kemudian istirahat sebentar. Tapi lagi-lagi diusir sahabat yang dirahmati Allah. Gak boleh tidur di sini. Pergi, 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 pergi. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal diusir dari masjid tempat di mana beliau beristirahat itu. Orang nggak tahu kalau ini seorang ulama besar karena pada zaman itu nggak ada video, nggak ada TikTok, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram. Orang nggak tahu, orang hanya tahu nama tapi orang nggak tahu wajah. Kalau hari ini kemungkinan besar kita tahu nama dan tahu wajah. Tapi orang rata-rata nggak tahu nama, orang tahu nama tapi nggak tahu wajah. Akhirnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal diusir, usir, usir. Aku terus diusir sampai melewati daripada masjid. Sampai di pinggiran jalan. Lalu kemudian ada orang dari kejauhan memanggilku, wahai tuan, wahai syekh, kemarilah, kemarilah. Ta'al, ta'al, kemari, kemari, kemari. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal itu mendekat kepada orang itu. Syekh, kalau memang Anda mau istirahat, di masjid nggak bisa, silakan Anda boleh tidur di tempat saya. Orang ini nggak tahu di hadapannya ulama besar Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Dia taunya, ya ini orang tua, perlu ditolong, perlu dibantu, maka saya akan bantu. Akhirnya Imam Ahmad pun tidur sejenak, istirahat sejenak di rumah penjual roti tersebut. Ketika Imam Ahmad bangun, lalu kemudian Imam Ahmad berbincang-bincang, ada yang unik dari penjual tukang roti ini. Yang setiap kali dia memecah telur, dia berucap istighfar. Setiap kali dia menuang mentega, dia berucap istighfar. Setiap kali dia berbuat beragam macam kebaikan, dia berucap istighfar, 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 istighfar. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pun bertanya, wahai fulan, apa yang kau dapat dari istighfar yang kau dawamkan ini? Kata beliau, sesungguhnya wahai syekh, saya sudah dawamkan istighfar ini 20 tahunan kurang lebih. Dan saya tidak pernah meminta kepada Allah, kecuali pasti diizinkan oleh Allah. Kecuali satu. Apa satu? Kecuali satu. Aku ingin sekali berjumpa dengan seorang ulama kenamaan bernama Ahmad bin Hanbal. Dan satu impianku itu yang belum tercapai. Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Saya Ahmad bin Hanbal. Ini ada di hadapanmu Ahmad bin Hanbal. Beliau pun juga bertakbir, Allahu Akbar. Maha baik engkau ya Allah telah mendatangkan Imam Ahmad bin Hanbal sampai datang ke rumah hamba ya Allah. Allahu Akbar walillahilhamd. Berbincanglah mereka, bicara, ngobrol dengan obrolan yang hangat mereka. Mentransfer ilmu Imam Ahmad bin Hanbal kepada beliau. Senang, bukan main. Bisa ketemu langsung. Imam Ahmad didatangkan oleh Allah ke rumahnya langsung. Allahu Akbar. Hadirin, jamaah yang dirahmati Allah. Janji Allah itu benar untuk orang-orang yang taat. Janji Allah benar untuk orang-orang yang sabar. Janji Allah itu benar untuk orang-orang yang berdoa. Dan janji Allah itu benar untuk orang yang selalu beristighfar. Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhara. Untuk siapa-siapa yang perbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua yang diimpikan menjadi terlaksana. Quran surah Nuh, mohon maaf bukan An-Nur ya, salah. Saya keliru kalau ucap salah, bukan An-Nur tapi Nuh. Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Nuh, Quran surah Nuh, bukan An-Nur, tapi Nuh 10, 11, 12. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak istighfar. Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kita banyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan dari langit hujan yang penuh barokah. Wa yumdidukum bi amwal. Tentang harta nggak usah khawatir karena Allah akan menghadiahi harta untuk orang yang rajin istighfar. Wabanin, kalau belum punya anak,
maka Allah Subhanahu wa taala akan perbanyak anak kita lewat wasilah istighfar-istighfar yang kita datangkan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan ladang kalian, sumur kalian, sawah kalian, tempat kalian bercocok tanam itu adalah surga yang selalu sejuk bila dipandang. Kebaikan datang dan keberlimpahan, kebarokahan itu datang semuanya. Wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhar. Yang di bawahnya ngalir sungai-sungai yang luar biasa cantiknya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menginginkan kita itu untuk percaya kepada janji-janjinya Allah. Tapi nggak semua manusia mau percaya janji-janjinya Allah. Ada manusia yang malah mengabaikan janjinya Allah. Ada manusia yang malah mengacuhkan janjinya Allah. Padahal kita tahu dan kita hafal ayatnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah nggak pernah ingkar janji. Sesungguhnya Allah nggak mungkin memungkiri janji. Dan janji Allah itu benar adanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Sahabat yang dirahmati Allah. Apa hikmah dari dua kisah tadi? Kisah seorang dokter ahli saraf yang Allah datangkan ke tempat seorang anak yang sakit saraf. Dengan kisahnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Yang Imam Ahmad sampai-sampai datang kepada orang yang juga ahli istighfar. Apa yang bisa kita petik? Janji Allah itu benar. Janji Allah itu pasti ditepati. Dan janji Allah itu gak mungkin dipungkiri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah gak bisa memungkiri janji. Kalau Allah sudah berjanji, terjadi. Kalau Allah sudah mengatakan ya, ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah cukup bilang ya, maka ya jadilah. Allah Subhanahu wa taala hadirin. Janjinya benar. Yang perlu dilakukan kita itu untuk mendapat kebenaran janji Allah adalah taat. Setelah taat, sabar. Fasbir. Inna wa'dallahi haqq. Sabar. Janji Allah itu benar. Ketika Nabi melihat di hadapannya keluarga Yasir yang sedang disiksa luar biasa. Apakah Nabi terus bisa langsung seketika menarik tangannya Yasir untuk gak disiksa? Enggak, karena waktu itu lemahnya luar biasa. Apa yang Nabi lakukan? Sabron ala Yasir. Wa inna fa inna mau'idhakumul jannah. Sabar wahai keluarganya Yasir. Sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah syurga. Sabar wahai keluarga Yasir. Janji Allah untuk kalian adalah jannah. Keluarga Yasir disiksa. Sumayyah ibunya Yasir ditusuk dari kemaluan sampai tembus di kepalanya. Jadi wanita yang syahid pertama dalam Islam. Gak mudah. Sampai-sampai harus ditombak dari kemaluannya tembus ke ujung kepalanya. Wafat jadi wanita syahid. Kebayang. Manusia seperti disate. Betapa kejamnya orang-orang kufar pada zaman itu. Tapi Nabi mengatakan, Sobron ala Yasir. Sabar, wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idhakumul jannah. Bagimu syurganya Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira. Ayo jemaah, lihat janji Allah. Janji Allah benar. Lihat janji Allah. Selama kita meminta berdoa hanya kepada Allah, kita tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun, dengan siapapun, kita akan lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu baiknya menampakkan janji-janjinya yang luar biasa. Tapi kadang kita nggak yakin. Kita nggak yakin. Kadang kitanya meragukan doa kita sendiri. Sebagaimana dalam beberapa kesempatan pernah terdengar ada orang yang berdoa, ya Allah kabulkan begini. Tapi kayaknya mah gak mungkin lah. Nah, dianya sendiri yang membatalkan doanya. Ya Allah mudah begini. Tapi mah, enggak deh kayaknya deh. Dia sendiri yang membatalkan doanya, enggak boleh. Doa itu
Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap bahwa doa itu pasti Allah ijabah. Fa innallaha la yaqbalu du'a, karena Allah tidak menerima doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai. Allah nggak terima doa dari hati yang lalai. Yakin janji Allah itu benar. Jemput janji Allah dengan kebenarannya itu. Dengan taat kita kepada Allah. Menjaganya kita terhadap waktu sholat. Dan tertunaikan ya hak Allah. Dan tidak lupa mendahulukan kewajiban daripada yang sunnah-sunnah. Itu janji Allah benar. Siapa yang mendahulukan yang wajib-wajib, tidak ada amal yang aku cintai dari seorang hamba daripada dia mengamalkan yang wajib-wajib daripada yang sunnah, baru kemudian sunnah. Jadi amalkan yang wajib-wajib dulu. Ayo amalkan, ayo kita kerja keras, lebih keras untuk menyongsong negeri akhirat yang luar biasa. Sahabat TikTok, sahabat di Zoom, yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu benar adanya. Rasulullah bersabda, jannatu haqqa wan naru haqqa. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Ia bukan bualan atau dongeng-dongeng belaka, enggak. Tapi kita nanti selepas kehidupan ini kita akan ke sana. Enggak mungkin, kita kalau udah mati, ya udah mati, kita enggak akan kemana-mana. Justru kematian buat orang Islam itu adalah awal dari kehidupan yang lebih abadi. Di dunia capek, di surga nggak ada capek. Di dunia kecewa, di surga nggak ada kecewa. Di dunia letih, di surga nggak ada letih. Di dunia penuh dengan sumpah hidup apa segala macam, nggak ada itu semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mendesain surganya Allah dengan penuh kelezatan, kenikmatan, dan tidak pernah bosan-bosannya. Di dunia menikmati kelezatan, ada bosannya. Di dunia menikmati kenikmatan, ada bosannya. Mobil bagus nikmati 3 hari pertama. Hari keempat biasa. Baru beli handphone baru nikmati 3 hari pertama. Hari ketujuh biasa. Beli jam tangan baru nikmati 3 hari pertama sensasional. Hari berikutnya biasa. Maka jangan terkecoh sahabat. Ingat janji Allah itu benar. Dan janji Allah itu bernama surganya Allah Subhanahu wa taala. Udahlah ayo yuk. Sama-sama. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Saling mewariskan segala bentuk capaian kebaikan. Kemarin kita buruk, hari ini kita lebih baik. Kemarin kita sudah lebih baik, hari ini jauh dan jauh lebih baik lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mau introspeksi diri. Dia memuhasabah dirinya. Dia melihat dirinya itu adalah sebagai pihak yang banyak dosanya dan perlu diperbaiki dari hari ke hari. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Hadirin, jamaah sekalian yang dicintai dirahmati Allah. Yuk kita buka sesi tanya jawab tentang janji Allah itu benar. Dan untuk melihat janji Allah kita diperlukan untuk ketaatan. Diperlukan tentang doa. Diperlukan tentang istighfar sebanyak-banyaknya. Karena janji Allah adalah benar dan Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Bila ada yang mau bertanya silahkan bisa raise hand. Atau kalau ada yang mau bertanya didiskusikan juga silahkan nanti bisa daripada chat di kolom komentar. Sampaikan saja pertanyaannya. Insya Allah kalau banyak tanya jawab jauh lebih terserap ilmunya karena pertanyaan itu hadir biasanya karena kegelisahan yang terjadi dalam kehidupan. Lebih relate. Silakan waktu dan tempat untuk diskusi tanya jawab kami haturkan. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Masya Allah ya. Jadi kita harus yakin bahwa janji Allah itu benar ya. Silahkan jamaah yang mau bertanya bisa di chat atau ditanya langsung. Assalamualaikum. Gini Bu, untuk Sayyidul Istighfar itu kan arti dan maknanya kan sangat dalam maknanya kan. Jadi itu maksudnya ya Allah, Allah Akbar, nggak bisa ngomong saya.
Dari siapa Sayyidul Istighfar itu, dari Rasul atau dari sahabat? Asal Sayyidul Istighfar gitu. Oke, Jazakumullah. semoga Ustaz jawab. Makasih Amin. Ustaz. Mas Dika Karina. Dengan Mas Dika atau Mas siapa ini? Mas Randy, Pak. Oh, Mas Randy. Semoga Allah Iya. memuliakan Mas Randy sekeluarga besar dan Amin Allah ya memuliakan ya seluruh kaum Rabbi ya muslimin Rabbana. dimanapun berada. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah yang bersabda, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, meninggal sebelum petang, Allah jaminkan dia sebagai penghuni surga. Siapa yang membacanya di waktu petang, wafat sebelum pagi, Allah jaminkan dia sebagai penghuni surga. Dan tentang Sayyidul Istighfar, ini termasuk yang dianjurkan oleh Nabi untuk rutin dibaca setiap pagi dan petang, atau subuh dan asar, atau subuh dan maghrib. Jadi kalau ditanya Sayyidul Istighfar itu dari siapa? Dari baginda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Semoga Terima terjawab. kasih Ustaz. Iya, Amin, amin. sama-sama Mas Randy. Dari akun Dika tadi, silakan. Dari akun Dika, langsung bertanya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Ahlan, Ustadz silakan. Irfan. Dari Ibu siapa? Di mana? Silakan Ibu. Ibu Dika Karina di Jogja. Oh, di Jogja. Silakan Ibu. Ustadz, mohon izin bertanya mungkin di luar topik pagi ini ya Ustadz. Kalau Ahlan. saya mau tanya apa bedanya dari kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi saya juga pernah membaca ada hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sudah, itu saja Ustadz. Terima Iya. kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ibu Dika dari Yogyakarta, sekeluarga Amin. besar beliau, dan Allah memuliakan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ibu, tentang hasbiyallah dan hasbunallah. Itu keduanya sebenarnya artinya sama, tapi hanya domirnya berbeda. Hasbiyallah, cukup Allah untuk aku. Kalau hasbunallah, cukup Allah untuk kami. Nah, ini terkait domir aja, sama kayak Allahumma inni as'aluka sama Allahumma inna nas'aluka. Rabbi sama Rabbana. Itu sebenarnya maknanya sama, tapi hanya domirnya saja berbeda. Ketika kita bersama-sama, maka kalimat yang terucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau hasbi Allah juga sama. Kalau hasbunallah artinya cukup bagi kami Allah. Kalau hasbi Allah cukup bagiku Allah. Begitu Ibu. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Amin. Wa iyak, wa iyak, wa iyak. Itu tadi ada di Quran Surah Ali Imran ayat 173. Hasbi Allah. Ali Imran 173. Pertanyaan lain? Yang raise hand dari B. Arif, silakan. Mas B. Arif. Tafadhol Mas B. Arif. Atau di chat ada juga nih Ustaz. Oh. Iya, silakan. Mas B. Arif kalau belum biar di chat apa gimana? Assalamualaikum, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga iman atau keyakinan kita akan kebenaran janji Allah? Apa yang harus dipupuk untuk kita meyakini tentang kebenaran janji Allah? Yang 4 poin yang kami sampaikan di awal itu semua salah satunya. Atau 4-4-nya ini bisa dipakai dan bisa diamalkan. Tentang kunci daripada mendapatkan kebenaran janji Allah adalah taat kepada Allah. Yang kedua, Ar-Rum ayat 60. Fasbir inna wa'dallahi haqqa. Sabar untuk benar-benar kita tahu janji Allah, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ya Allah, ini kemahabesaran-Mu ya Allah. Maka kita perlu sabar. Taat sudah, sabar sudah, maka kita perlu berdoa. Banyak-banyak berdoa seperti permohonannya daripada seorang nenek yang tadi berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa. Yang ketiga, perbanyak istighfar karena istighfar menjadi salah satu wasilah datangnya ampunan Allah. Kalau Allah sudah ampuni seorang hamba, mudah bagi Allah untuk memberikan hadiah yang ia inginkan. Jadi 4 tadi, taat, sabar, doa, istighfar. TSDI. TSDI. T-nya taat, S-nya sabar, D-nya doa, I-nya istighfar banyak-banyak. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, maaf Ustadz, saya mau tanya. Saya mohon mau diberi pengertian. Masalah takdir sama takdir bisa dirubah dengan doa. Iya. Nah, kalau misalnya kita udah berdoa mohon kesembuhan setelah sakit dan lain-lainnya, tapi malah kemudian meninggal, itu berarti kan gimana ya Ustaz ya rasanya, intinya itu kalau secara manusiawi aku tuh sudah berdoa kok masih diambil. Itu aja Iya. sih Ustaz. Jadi mohon saya diberi pengertian sehingga bisa lebih jelas gitu Ustaz. Iya, Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Ibu sekeluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Terdapat dalam hadisnya Thauban riwayat Imam Ahmad. Ada yang sebagian mengatakan hadis ini hadis hasan. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah takdir illa doa, kecuali doa. Jadi doa itu merubah takdir. Jawabannya berpotensi ya merubah takdir. Tapi pertanyaan kita Ibunda, apakah kita tahu apa yang sudah Allah takdirkan di Lauh Mahfudz sana untuk kita? Kita tahu nggak? Tidak tahu sih Ustaz. Tidak tahu. Karenanya Nabi bersabda, "Fa'tu minhu mastata'tum." Lakukan amal soleh semampu kalian, semaksimal mungkin yang bisa kalian lakukan. Karena kita nggak tahu apa yang Allah tulis di Lauh Mahfudz untuk kita. Maka tugas kitalah, ranah kitalah untuk berikhtiar yang terbaik. Adapun doa bisa merubah takdir itu dari Thauban. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, ada yang mengatakan hadis ini hadis hasan, tidak ada yang bisa merubah takdir illa doa, kecuali doa. Jadi kalau kita berdoa, doalah yang baik, ucap yang baik, sangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih Allah itu kan juga sesuai prasangka hambanya kan. Innallaha fi Ana inda dhanni abdi bi, aku Allah sesuai prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Kalau kita sangka baik kepada Allah, Allah bisa baik seperti yang kita sangka, bahkan lebih baik daripada itu. Maka tentang takdir dapat merubah doa itu memang ada hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tugas kita bukan terus berpangku tangan. Udah takdir, dikit-dikit. Kenapa mencuri? Takdir. Kenapa zina? Takdir. Nggak bisa. Apa yang masih bisa kita ikhtiarkan di ranah kita, mari kita berikhtiar yang baik. Dan Allah itu tahu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Karena Allah penulis skenarionya. Tapi kita nggak tahu apa yang Allah tulis yang di sana. Tugas kita maka mainkan peran kita sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Amin ya Assalamualaikum rabbal warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada chat lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kita menerima takdir Allah yang jelek karena kita kadang sedih dengan takdir yang jelek yang terjadi sama kita. Mohon penjelasannya Ustadz. Rumus menerima takdir Allah. Yang pertama, kalau takdir Allah yang datang kepada kita sesuatu hal yang tidak kita sukai, rumusnya itu sir. S-I-R. Yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Syaratnya sabar dan sholat. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, Apa I? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas. Apapun yang terjadi dalam A, B, C, X, Z, keikhlasan diperlukan. Yang terakhir, R. Ridho biqada'illah. Kata Nabi, riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, siapa yang ridho kepada takdirnya Allah, Allah ridho sama dia. Maka tugas kita adalah untuk ridho kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan kita nggak suka dengan yang terjadi, kok begini sih, kok begitu sih, jawabannya ada di Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita buruk, menurut Allah itulah yang terbaik. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan yang bertanya sudah jelas. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Ini di luar tema. Bagaimana yang men-share kebaikan resume dari kajian ke grup, tapi katanya karena kamu perbaiki kamu dulu. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Semoga Allah memuliakan yang bertanya sekeluarga besaran seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Tentang menyebarkan kebaikan. Terus ada yang komen, kamu perbaiki aja diri kamu dulu. Jawabannya itu emang benar. Sesuai selaras dengan firman Allah Quran surah As-Saff ayat yang ketiga. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu benci orang yang jarkoni. Hanya pintar bicara, hanya pintar nge-share, tapi dia sendiri nggak melakukan. Juga Allah berfirman dalam Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian itu menyuruh orang berbuat baik sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri? Apakah kalian sehat? Kalian berakal? Nyuruh orang berbuat baik, kitanya enggak. Jadi teguran beliau itu anggap saja motivasi bahan bakar untuk kita melesat jadi orang yang lebih baik. Beliau bilang, urus aja lo diri lo sendiri tuh. Ngapain sih ngurus-ngurus orang? Tugas kita nge-share aja. Fadzakir innama anta muzakir. Mau dia nanti menerima atau tidak menerima, buat kita alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kalau dia mengingatkan, kita berterima kasih. Urus aja, perbaikin diri lu dulu tuh. Iya, terima kasih. Saya juga lagi belajar doain ya, saya mau memperbaiki diri. Dah gitu aja cukup. Nggak usah diladeni lebih daripada itu. Jadi tugas kita tetap menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, sambil kita juga berproses jadi hamba yang lebih baik. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Iya, dengan Ibu Nur silahkan mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nur. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Dari mana Ibu Nur? Dari Sampang, Madura. Masya Allah Madura. Silakan Ibu Nur. Pak Ustadz, begini. Saya itu kalau bermimpi, itu semua hampir itu mimpi saya itu jadi kenyataan. Akan seperti di dalam mimpi itu yang saya lalui. Itu gimana Pak Ustadz? Apa itu ada doanya agar yang mimpi jelek itu enggak terjadi di dalam kehidupan kenyataan saya gitu, masa depan saya gitu. Semoga Allah memuliakan Ibu sekeluarga besaran seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Setiap kali Ibu bermimpi itu terjadi sesuai dengan yang dimimpikan. Maka bagaimana supaya itu tidak terjadi di masa depan saya? Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Kembalikan semua kepada Allah. Yang namanya mimpi itu kan sesuatu yang sejatinya ada di dalam mimpi, bukan ada di dunia nyata. Ia bisa menjadi nyata, bisa saja. Ia bisa juga tidak menjadi nyata. Kalau tentang bagaimananya supaya mimpi saya nggak jadi nyata, ya Ibu mimpi aja yang baik-baik. Semoga Allah mewujudkan juga yang baik-baik. Caranya gimana? Sebelum tidur berdoa, sebelum tidur wudhu, sebelum tidur baca Al-Mulk, Al-Falak, Al-Ikhlas, An-Nas, ditiupkan, kata Nabi, ditiupkan. Lalu kemudian dianurkan ke sekujur badan, ditempelkan ke sekujur badan, lalu kemudian Ibu membaca zikir-zikir sampai Ibu terlelap. Jangan lupa punya wudhu sebelum tidur. Jangan lupa tidurnya miring ke kanan. Jadikan tangan kanan sebagai bantal di pipi sebelah kanan. Begitu Ibu. Barakallahu fikum. Cukup jelas ya, Bu Nur ya. Amin. Saya bacakan yang lain Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon masukan, saya percaya akan takdir untuk kematian. Bagaimana hubungannya dengan takdir bisa dirubah dengan doa? Mohon pencerahan karena perasaan bersalah atas meninggalnya suami. Tentang takdir bisa dirubah dengan doa, terus suami meninggal begitu Ibu? Bagaimana Ibu? Maksudnya? Sebentar saya. Tentang? Mohon masukan, saya percaya akan takdir untuk kematian. Betul. Bagaimana hubungannya dengan takdir bisa dirubah dengan doa? Mohon pencerahan karena perasaan bersalah atas meninggalnya suami. Yang pertama dulu, semoga saya mendoakan yang sudah wafat, doakan selalu semoga beliau dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang saya percaya takdir. Ketika percaya, maka kepercayaan itulah yang disebut dengan iman, dan kepercayaan itu yang menghantarkan bahwa tugas kita adalah mengikhtiarkan yang terbaik. Saat suami kita
sedang sakit, maka ikhtiar terbaik kita adalah menjadi wasilah kesembuhan untuk beliau. Tentang rasa bersalah, ini rasa bersalah karena apa jemaah? Rasa bersalah karena apa ini? Karena membunuh suaminya. Kalau dia membunuh suaminya tentu dia berdosa dan wajib beristighfar dan lalu kemudian bertobat kepada Allah. Tapi rasa bersalah dikarenakan takdir Allah nggak perlu rasa bersalah. Yang perlu adalah sabar, ikhlas, ridho. Terima takdir dengan baik. Itulah wasilah sebagaimana yang sering diuntai oleh para ulama terkait tentang menerima takdir. Dan baik sangka selalu kepada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hadirin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, saya Melana Yunita dari Bandung. Pertanyaannya, bagaimana menjaga keistiqomahan agar selalu berada di jalan yang benar? Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang hal tersebut, istiqomah itu yang pertama butuh pertolongan Allah. Istiqomah butuh pertolongan Allah. Yang kedua, istiqomah itu butuh circle ibunda. Tidak mungkin kita bisa istiqomah sendirian kecuali Allah menolong kita. Maka setelah mohon pertolongan Allah, kita butuh circle. Circle itulah yang nanti memudahkan kita untuk istiqomah. Circle hasanah, teman-teman yang baik, sahabat yang baik, yang mengingatkan dalam kebaikan dan segala macam-macamnya. Itu hadirin. Kemudian yang berikutnya, supaya kita istiqomah di jalan Allah itu adalah memaksakan diri. Mau nggak mau dipaksakan. Hadir ke majelis ilmu dipaksakan, baca Quran dipaksakan, sholat tahajud dipaksakan, sholat tepat waktu dipaksakan, sedekah, infak, wakaf dipaksakan. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi karakter begitu. Begitu ibunda, barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak Ustadz pertanyaan, sebentar. Assalamualaikum. Bolehkah kita melakukan sedekah? Sebentar. Bolehkah kita melakukan sedekah subuh dengan niat meminta sesuatu yang bersifat dunia kepada Allah? Gimana Ibu, mohon izin? Bagaimana? Bagaimana tadi dia bersedekah subuh untuk niat meminta sesuatu kepada Allah. Bolehkah kita bersedekah tujuannya untuk meminta dunia atau sesuatu Dunia kepada Allah? Allah? Iya, jawabannya diperbolehkan. Sebagaimana Allah yang berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat ke-60, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan semua permohonanmu. Terkait tentang doa, minta sama Allah apapun selama itu baik, bukan hal yang Allah haramkan, diperbolehkan. Tapi dengan syarat dan catatan. Rasulullah memberi footnote, catatan. Lebih tepatnya ya Rasulullah bersabda, bukan footnote ya, tapi ini Rasulullah bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil Kata Nabi SAW, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Jadi kalau bisa kita minta sama Allah, minta surga firdaus. Baru kemudian minta dunia. Jangan dibalik, dunia dulu baru minta surga. Karena surga yang paling mahal, lebih mahal dari dunia dan semua isinya. Barakallahu fiikum. Semoga terjawab. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebentar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, maaf di luar tema. Saya seorang TKW yang bekerja di Taiwan mungkin ya. Dan job saya di sini menjaga pasien laki-laki. Dan harus pasang dan ganti pampers. Itu gimana hukumnya Ustadz? Yang pertama, semoga Allah memuliakan yang bertanya di Taiwan, sekeluarga besar beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ibu adalah seorang perawat dan pasiennya adalah laki-laki, kadang harus mengganti pampers dan segala macamnya. Yang pertama dulu, berniat Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan saja dulu untuk menolong orang lain. Niat untuk menolong orang lain. Dan dalam rangka menjaga nyawanya orang lain.
Tapi kalau terus-terusan menjaga pasien laki-laki, kalau saya boleh saran Ibu, kalau bisa minta sama Allah supaya dipindah menjaga tidak di tempat yang seperti itu. Atau pasiennya minimal pasien perempuan, bukan pasien laki-laki, supaya lebih nyaman perempuan nanti yang memegang perempuan. Tapi bila mana memang qadarullah sudah kontraknya di sana dan ada waktu sekian tahun dan segala macam yang sudah ditandatangani, niatkan semua karena Allah. Allah tahu kondisi hambanya. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang terakhir, nanti berikutnya Engkau berikan pekerjaan yang jauh lebih nyaman dan menyamankan hamba beserta keluarga hamba, insya Allah. Begitu ya Ibu. Sekali lagi, niatkan untuk nolong orang, dan mudah-mudahan nanti diberikan pekerjaan yang jauh lebih baik, tidak ada kaitannya dengan yang lawan jenis. Begitu, barakallahu fikum. Semoga terjawab. Yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah ada anjurannya dan memang diperbolehkan diselipkan doa di sujud terakhir sholat dan berlama-lama dalam berdoa? Atau lebih baik dilakukan setelah sholat? Jazakumullah. Semoga Allah memuliakan yang bertanya dan seluruh keluarga kaum muslimin dimanapun berada. Rasulullah SAW itu bersabda, kata Rasulullah SAW, fa'akthirud du'a fi sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Pas kapan? Di semua sujud. Sujud pertama sampai sujud terakhir perbanyak doa. Terus gimana ini terkait tentang kita kalau mau berdoa di sujud terakhir saja? Boleh. Tapi Rasulullah menganjurkan kepada semua sujud. Begitu, Ibu. Bukan di sujud terakhir saja. Kalau lepas sholat berdoa boleh nggak? Bukan boleh lagi. Bahkan itu dianjurkan dan termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Begitu hadirin. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, ada teman yang mengatakan bahwa Allah sudah mentakdirkan seseorang menjadi Islam dan sebagian orang ditakdirkan sebagai non-Muslim. Kewajiban manusia hanya mempelajari dan menjalankan agamanya sesuai takdir. Itu pernyataan Ibu. Ya, ini bagaimana ya, Mbak Mutiara? Mungkin ini bertanya atau statement ya? Mungkin apa harus ikhtiar atau bagaimana Ustadz? Mungkin ada orang menjadi murtad atau apa namanya? Maaf Pak Ustadz, ya, itu silakan. bukan pernyataan saya. Saya tidak setuju dengan pernyataan itu dan akhirnya terjadi perdebatan yang cukup memanas. Karena itu pernyataan teman saya Pak Ustadz. Oh, jadi pernyataan temannya Ibu bilang seperti? Jadi pernyataan teman saya itu bilang, ya itu kan memang sudah takdir manusia dilahirkan, kita dilahirkan sebagai Islam, itu takdir, kita harus belajar Islam sungguh-sungguh. Nah orang yang ditakdir, Allah juga mentakdirkan orang yang beragama Nasrani, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah itu sudah takdirnya mereka dan mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi harus hidup berdampingan. Jadi menurut dia seperti itu gitu loh Pak Ustadz. Nah, jadi bagaimana cara menyikapinya gitu agar cara menyikapinya. Baik iya, Ibu, bagaimana semoga Allah cara memuliakan Ibu menyikapinya kalau ada sekeluarga orang dan yang berpendapat seperti itu. amin. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Allah memuliakan Ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Terkait tentang pernyataan yang seperti itu, sikap kita itu antara dua. Satu, orang yang mencari kebenaran cukup disampaikan kebenaran dia akan terima. Orang yang mencari pembenaran, sebetapapun kita menjelaskan kebenaran, dia tetap tidak akan menerima. Maka tugas kita adalah lazimi kebenaran saja. Kalau diajak debat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih menyarankan kepada kita untuk menghindari perdebatan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau masih bisa dengan cara yang baik, cara yang baik. Kalau nggak bisa, left, tinggalkan. Seperti itu Ibunda, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ucapkanlah ucapan yang baik daripada kita berdebat panjang atau berdebat kusir. Begitu hadirin. Iya, jazakallah khair terjawab. Pak Amin wa Ustadz. iyyakum. Sehat-sehat Ibu, lancar berkah. Ibu mohon izin, qadarullah masyafal, karena jam 11 kami harus ada agenda kembali. Jadi mohon dimaafkan, insya Allah kita semoga bisa bersilaturahmi lagi di kesempatan yang lain.
Buat ibunda semua hadirin yang hadir, Amin. jika bila mana ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa save nomor WA kami 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20. Sebut saja nama, asal kotanya, asal negaranya. Nanti insya Allah dibalas oleh pesan WhatsApp. Begitu ya hadirin. Sehat selalu. Insya Allah mudah-mudahan Allah murahkan rezekinya, sehatkan badannya. Saya mohon izin pamit terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa tanya jawab. Pamitan terlebih dahulu Ibunda, Ibu Silvi. Pamit semua ibu-ibu al-Islah. Jazakallah khair, Semoga Ustaz. sukses selalu. Amin. Assalamualaikum Jazakallah. warahmatullahi wabarakatuh.